Shalom sahabat GKI Camar yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan awal minggu. Temanya adalah sukacita dalam saling melayani dan berbagi. Terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat GKI Camar yang terkasih, dalam membangun rumah tangga pasti yang dibayangkan calon mempelai adalah kehidupan saling bekerja sama. Namun acap kali bekerja sama ini sulit menemukan artinya dalam keluarga-keluarga dewasa masa kini, di mana suami dan istri yang sudah saling sibuk bekerja. Sahabat GKI Camar yang terkasih, ada sebuah kisah yang mungkin juga terjadi dalam kehidupan nyata ini, di mana keributan kecil yang terjadi namun lama-lama bisa menjadi besar. Setiap pulang kerja dengan wajah yang kusut, perut lapar dan membawa setumpuk pekerjaan, kita sebut saja Pak Andi memasuki rumahnya. Rumah itu dalam kondisi yang berantakan dan sang istri, Ibu Yani, menyambutnya dengan permintaan yang tidak ada habisnya. Contohnya, "Pah, tolong dong bantu cuci piring ya. Mama sudah capek masak dan beresin rumah seharian. Masa semua-semuanya harus mamah lagi?" Karena sudah tidak tahan, Pak Andi pun meluapkan segala unek-uneknya selama ini. "Bisa nggak sih mah, apa-apa tuh biarkan papa istirahat dulu, jangan main suruh-suruh saja. Mama sih enak di rumah aja, papa ini loh capek kerja di luar, masa pekerjaan rumah harus papa juga yang kerjakan." Semenjak saat itu setiap pulang ke rumah tetap dalam kondisi yang berantakan, namun sepi dari suara sang istri, Bu Yani. Awalnya Pak Andi merasa tenang karena sudah tidak ada lagi kecerewetan sang istri yang menyuruh-nyuruhnya. Namun semakin lama Pak Andi merasa rumah itu menjadi semakin sepi dan dingin. Sang anak yang melihat hal ini berhari-hari mencari cara mendamaikan kedua orang tuanya dengan cara memberikan hadiah dan surat yang bertuliskan, "Aku mengasihimu, maafkan aku, apa yang bisa aku bantu untuk kamu." Sahabat GKI Camar yang terkasih, dari cerita di atas kita sama-sama belajar. Keluarga itu tidak pernah berhenti dari kata apa yang bisa dibagikan bersama. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35 tadi, Paulus mengajarkan perpisahan bahkan bukan dengan kata apa yang saya dapatkan, namun mengajarkan perpisahan dengan kata apa yang sudah saya berikan. Sehingga kita bisa melihat di ayat selanjutnya mereka sangat berduka cita karena perpisahan dengan Paulus. Hendaklah pelayanan seperti itu juga terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Apa sih yang bisa saya bantu kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita? Jadikanlah rumah tempat yang mengajarkan saling berbagi kasih Kristus. Itu tidak ada ruginya sama sekali. Justru menghadirkan sukacita karena keluarga kita belajar apa yang dibagikan saat ini adalah berkat Tuhan juga yang kita terima. Bersukacitalah jika hari ini kita dapat membantu pasangan atau anak-anak kita. Karena kelak mereka akan mengenang dan belajar melayani dan berbagi itu indah dan menyenangkan. Amin. Selamat menjalani seminggu ke depan dengan saling bertanya apa yang bisa saya bantu, agar berkat Tuhan terus mengalir dalam keluarga kita. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau boleh menghadirkan setiap keluarga kami. Penuhilah keluarga kami dengan sukacita ya Tuhan, karena kami menyadari keluarga kami juga telah Engkau berkati. Ajar kami juga untuk saling menolong, saling berbagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.